Shalom Wisdomers, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik ya pastinya. Tuhan Yesus baik dan selamanya Tuhan Yesus baik. Wisdomers, ini adalah seri yang kelima. Nah, ini adalah seri terakhir dari pembahasan kita yang sudah bergulir 5, dengan ini adalah tayangan yang kelimanya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan bergerak, mau kita melakukan sesuatu untuk kegerakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lihat apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita, pesan-pesannya. Apa yang Tuhan mau supaya kita bergerak maju. Inilah zaman di mana kita harus bergerak. Inilah saatnya di mana kita percaya pada saat kita hidup, inilah waktunya Tuhan akan datang kembali. Wisdomers, sebelum kita menyaksikan tayangan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pewahyuan-pewahyuan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Kau celikkan mata kami Tuhan Yesus, sehingga kami tahu bisa mempetakan seluruh keadaan yang ada di dunia ini, sehingga kami tahu harus apa yang kami lakukan. Tuhan, terus Tuhan Yesus, berikan kami Tuhan jalan-jalan-Mu Tuhan, sehingga kami Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami tidak mau melakukan di bagian yang bukan di bagian kami. Terima kasih, kami ucap syukur buat Pastor Aruna Wirjo Lukito sebagai narasumber. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau yang berkati hamba-Mu secara dengan keluarga secara dahsyat Tuhan. Apa yang keluarga ini lakukan Tuhan Yesus buat berhasil. Ambil alih keluarga ini semua. Kami ucap syukur juga Tuhan buat Pastor Gunawan sebagai gembala Tuhan di GBI Kebon Siri. Tuhan Kau pakai Tuhan di GBI Kebon Siri lebih dan lebih Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus, Tuhan boleh menjadi alat Tuhan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat seluruh tim yang bergabung, yang membackup semua Tuhan, acara-acara dari Wednesday Bible Wisdom, baik juga kelas-kelas pengajaran yang aja. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan berkati tim yang ada secara dahsyat. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat menyaksikan. Jadi nggak takut lagi ada another metaverse ya Pak Bro? Secara pribadi udah kuat apa? Oh iya, karena sudah kokoh. Nah, inilah yang sebenarnya kalau kita bilang, culture dari WBW startnya yaitu. Nah, yang baru dengar, makanya jangan dengar baru hari ini, nanti yang harus dengar yang lama-lama dulu ya. Iya. Culture-nya adalah membangun manusianya. Ya, kita mengencourage teman-teman untuk mendaftar di kelas SCG. Nah Pak Bro, kalau kita ngomong 7 gunung Pak Bro, ini kan sudah didapat lama Pak Bro. Kenapa kita sekarang harus mengulangi lagi? Apakah apa gimana ya, kalau sudah lama sekarang diulangi, kan track record suksesnya kan belum terlalu gimana Pak Bro, walaupun kita tahu ada kampus crusade tadi Pak Bro cerita dan segala macam, kan belum terbukti Pak. Benar Bro, kampus crusade itu sudah berjalan, baru ada mandate ini, jadi bukan 7 gunung ini membuat kampus crusade loh Pak Bro, kampus crusade sudah ada sebelum 7 gunung. Nah oke Pak Bro, kalau begitu, nah tapi kan 7 gunung ini Pak Bro belum kelihatan sukses gitu loh Pak Bro. Kenapa kita menggunakan sesuatu yang belum terlihat kesuksesannya Pak Bro? Gimana Pak Bro kalau kayak gitu? Agak repot kalau menjawab ini. Karena gini, waktu mandat ini diberikan, kan mereka berjalan sendiri-sendiri. Ya. Dan kita juga tahu bahwa kampus crusade-nya Pastor Bill Bright itu berjalan dengan luar biasa. Apakah itu kemudian dianggap sebagai keberhasilan di bidang education? Bukan. Karena gerakan yang dibuat oleh Pastor Sever, Pastor Cunningham, kemudian adalah Pastor Bright, itu bergerak dalam masih sisi yang spiritual. Oke. Masih yang namanya pulpit ministry. Mimbar, masih mimbar gitu. Jadi masih gerejawi sekali. Kalau yang ini betul-betul ingin masuk ke dunia, menjadi garam betulan. Makanya saya misalnya sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan dan berasal dari mimbar kan. Waktu saya bekerja, misalnya sebagai seorang dokter, atau seorang akuntan, atau seorang insinyur, atau seorang arsitek, di hari Senin sampai Jumat itu, saya melakukan seperti iman saya yang saya yakini menjadikan tempat saya kerja itu sebagai tempat untuk saya beribadah kepada Tuhan.
Karena kata beribadah, abodah itu kan kerja, Pak Bro. Nah, memang kalau kita lihat mandat ini tuh hasilnya apa kan gitu kan? Pak Bro kan katanya mau bertanya mengenai kisah suksesnya kan ya? Iya. Apa maksudnya mau bertanya kalau formula ini memang benar-benar itu harusnya kan ada track record suksesnya gitu kan, Pak Bro? Tidak semua tempat kita bisa menemukan kisah-kisah sukses. Terutama juga karena kita pasti akan di-challenge, ditantang, apa definisi suksesnya? Iya. Apakah ada pertobatan? Apakah kalau kemudian muncul ada persoalan doa di kantor-kantor, apakah itu juga sebuah sukses tanda kutip yang berasal dari Seven Mountains ini? Iya. Memang kalau kita lihat detail, apakah sekarang yang namanya art, media, telah dikuasai oleh anak-anak Tuhan yang takut Tuhan atau belum? Ya, kita mau jawab juga nggak gampang. Apakah ada anak Tuhan di sana? Ada. Tapi apakah dikuasai oleh anak-anak Tuhan? Jawabannya juga, Pak Bro, saya mau tanya saja, Pak Bro lebih tahu biasanya. Apakah sekarang orang-orang yang ada di dunia art, yang ada di sekuler, itu telah dikuasai penuh oleh anak-anak Tuhan? Belum, Pak. Apakah government itu dikuasai oleh anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan? Dikuasai bukan arti dalam arti kemudian mengambil kekuatan pemerintahan, bukan, tapi digarami oleh nuansa takut akan Tuhan. Belum, Pak Bro. Malah bagaimana yang terjadi adalah dunia menggarami kita, Pak Bro. Nah, itu yang ditakutkan. Tapi saya mengerti bahwa gerakan ini, mandat sorgawi ini kepada beliau bertiga ini berjalan. Ini kan baru menemukan sebuah bentuknya menjadi lebih jelas arah strateginya setelah Pastor Shanahan kemudian bertemu dengan Pastor Wolnu kan, dan Pastor Wolnu kemudian bertemu dengan Pastor Bill Johnson. Nah, barulah dibentuk menjadi sebuah strategi jalan yang lebih jelas. Sebuah contoh yang saya pernah masuk, Pak Bro. Pada tahun 2004 sampai 2006 itu kita banyak membahas soal keuangan. Jadi bagaimana kita bisa memandang anak-anak Tuhan ini soal keuangan? Kan dulu kalau kita bilang uang kan dosa, Pak Bro. Iya. Salah satunya Pak Bro harus ingat, dan ini para wisdomer juga harus ingat. Mandat yang diberikan itu pada tahun 75. Dan itu hari itu kegerakan karismatik sedang berjalan secara luar biasa. Gerakan yang belajar begitu cepat, disertai dengan tanda-tanda. Gerakannya cepat di lapangan, aktivitasnya cepat di lapangan, dan tanda kutip saya harus memberikan sebuah info bahwa dasar-dasar teologinya agak tertinggal. Bukan berarti sesat loh Pak Bro, bukan sesat. Jadi gini, bergerak dulu, jalan dulu, aktivitasnya muncul dulu, membahana dulu, tapi kemudian dasar-dasar teologi ini baru menyusul. Makanya jangan kaget, pada awal-awal yang disampaikan dalam tulisan-tulisan mereka adalah mereka menolak yang namanya adalah dunia sekuler dikuasai oleh misalnya oleh kuasa-kuasa gelap, penggunaan kuasa gelap. Penggunaan cara-cara dunia, penipuan, manipulasi, dan mereka juga tidak ingin membebaskan orang-orang itu yang tertawan, yang sakit. Mereka menganggap orang sakit itu kerjaan kuasa gelap. Mereka bilang bahwa kemiskinan, orang miskin itu kerjaan dari setan. Nah, memang zaman itu menggebu-gebu Pak Bro. Orang sakit, dosa apa? Main kuasa gelap di mana kamu? Jadi yang mungkin hari ini kalau kita melihat secara lebih jelas setelah abad 21, kan kita nggak bisa serta-merta mengatakan kalau Pak Bro sakit itu karena Pak Bro ada kuasa gelapnya kan gitu. Kita mau ngomong apa dengan rekan-rekan kita, sahabat kita yang tanda kutip sudah dipanggil Tuhan, selesai tugas dengan pandemi kemarin. Tapi kalau kita ada pada tahun 75, tahun 80, 85, 90, waduh, tanda kutip sedikit kegagalan dalam dunia itu dianggap sebagai sebuah kerjaan setan, Pak Bro. Jadi situasinya beda sama zaman sekarang. Tapi setelah ada Pastor Bill Johnson membuat cerita ini, buku-buku yang saya baca itu berbeda dengan narasi-narasi yang disampaikan pada tahun 2000 awal. Dari John Maxwell, Pastor Wagner, gitu ya.
Pastor Ed Silvoso, Robert Morris, itu menulis bahwa, Pak Bro pernah ingat nggak bahwa pelajaran Alkitab di rumah Tuhan di gereja, itu kan sekarang nggak cuma bicara mengenai teologi kan, selamatan, gitu ya, menafsir Alkitab, sejarah PL, kan enggak. Sekarang lebih banyak bagaimana cara mengurus anak. Bagaimana cara bisnis, apakah itu dosa apa tidak. Saham bagaimana tuh Pak Bro tuh. Kemudian bagaimana kita ngelola keuangan. Bagaimana komunikasi dengan orang. Terus belajar Pak Bro. Bagaimana kita bertemu dengan pasangan. Itu juga menjadi bagian pembelajaran di rumah Tuhan. Beruntung kalau Pak Bro ada sebuah rumah Tuhan yang Pak Bro berjemaat mengajarkan itu. Tapi juga masih banyak rumah Tuhan yang mengajarkan hanya sampai level sejarah Alkitab gitu. Yang cenderung mungkin kurang dipahami Pak Bro. Lebih aplikatif gitu ya Pak Bro ya? Ya, jadi konsep teologi terapan. Oke, ya. Saya tuh ingat kata-kata dari Gus Dur. Nah ini kata-kata nih. Wah, orang itu kalau ngomong soal imannya dengan bahasa-bahasa yang rumit, sebetulnya dia tidak memahami yang namanya imannya dengan cara sederhana. Nah, itu gimana tuh? Jadi, orang kan yang harusnya kalau mau ketemu Tuhan, mendekat sama Tuhan kan adalah kita harus gunakan bahasa yang paling sederhana. Tuh. Supaya orang itu berbondong-bondong bisa mengerti. Tetapi kalau dia menyampaikannya dengan bahasa yang makin rumit, ketahuan bahwa memang hubungan dia dengan Tuhan itu rumit. Kira-kira gitu. Kira-kira gitu. Bahasanya kira-kira begitu. Tapi saya melihat bahwa ini zaman, Pak Bro. Jadi zaman itu, ya jangan bilang zaman sekarang, kita kalau ngomong gitu sekarang dianggap sebagai sebuah kesalahan, Pak Bro. Kita gagal, misalnya proyek gagal, dibilang, oh kamu kurang doa, kamu ini ada kuasa gelapnya. Apa rasanya, Pak Bro? Begitu kan. Tapi itu adalah gerakan yang ada pada tahun 75, 80, 90, pemahamannya masih di situ. Nah, buku-buku yang saya baca pun berbeda. Vibes-nya, ini apa ya? Asik. Nuansanya tuh berbeda gitu loh. Sekarang mungkin lebih terarah. Salah satunya misalnya adalah kita sekarang mulai mengadopsi, Pak Bro, kita tahu bahwa sekolah Kristen sekarang kualitasnya bagus banget loh, Pak Bro. Nggak terjadi 20 tahun yang lalu. Sekarang pendidikan Kristen maju sekali, Pak Bro. Maju sekali. Mengadopsi ilmu-ilmu psikologi, pendidikan anak, dan bagus sekali. Pak Bro, Jakarta kan bisa sebut kan? Iya. Sekolah Kristen nomor 1 apa, Pak Bro bisa sebut itu. Walaupun ya Pak Bro, memang. Di sepupu kita itu juga maju juga Pak Bro. Iya. Jadi waktu ada sebuah kemajuan itu kan dilihat nggak cuma oleh orang-orang yang satu kelompok kan. Iya. Pak Bro, yang bisa bikin Pak Bro maju adalah kalau kompetitornya Pak Bro maju. Iya. Nah, jadi kalau sekarang kita tanya siapa niru siapa, udah nggak bisa ngomong gitu loh. Sama-sama semuanya sekarang sama-sama. Inspirasinya ya nggak bakal mengaku siapa inspirasi, tapi kita melihat bahwa saya pun mengalami kemajuan. Sebagian adalah karena saya melihat beberapa orang maju. Nggak ada kemajuan itu karena saya Tuhan bicara sama saya supaya saya maju, tidak. Cara untuk saya maju salah satunya Tuhan pakai adalah mata saya bisa melihat orang-orang maju. Gitu. Jadi kalau Pak Bro tanya apa kisah suksesnya? Ya mungkin dengan sekarang kita melihat situasi yang hari ini. Cuma kita harus mengakui bahwa rasa teknologi, bisnis gitu ya, mungkin belum sepenuhnya dikuasai oleh apa yang dimaksud dengan mandat 7 gunung ini. Ya kan Pak Bro, kalau minta kisah sukses kan perlu detail ya sebetulnya, datanya detail. Saya sudah bilang Pak Bro bahwa kisah ini mulai naik lagi gara-gara Trump. Gitu. Jadi keinginan untuk menguasai sektor-sektor dengan cara takut akan Tuhan.
Di Amerika kan Republikan dianggap lebih dekat sama firman Tuhan ketimbang Demokrat. Iya. Ya, Pak Bro, kira-kira itulah. artinya begini ya Pak Bro, secara formula kita setuju ini adalah cara yang benar. Tapi mengaplikasikannya menjadi kenyataan, ini yang masih jadi PR gitu Pak. Karena masalahnya zaman berubah. Kita bikin strategi, begitu mau diterapkan, udah nggak relevan. Atau Pak Bro, kemungkinan bapak-bapak yang mengajarnya menggunakan sudut pandang bapak-bapak itu ketika mereka mengetahui kegerakan ini Pak Bro. Kan terjadi perubahan behavior, apalah semuanya berubah kan Pak Bro. Terjadi. Jadi saya lebih suka dengan kita melihat platform yang Tuhan bicara. Jadi anggap saja bahwa Tuhan bicara kepada 3 hamba Tuhan ini adalah sebuah kebenaran. Oke. Kita ambil platformnya, tetapi waktu penerapannya kita melihat dengan relevansi perubahan kultur di masyarakat. Karena kalau kita terus mau menerapkan yang ada di platform yang lama, ini zaman berjalan loh Pak Bro. Iya. Ya endingnya kita selalu adalah di belakang. Lambat. Nah kata terlambat dan di belakang ini pakai bahasa kerennya adalah tidak relevan. Kan gitu. Iya. 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 Nah ini untuk bisa itu sukses nih Pak Bro. Itu kan menjadi PR yang besar Pak Bro. Udah tahu nih caranya, menghitungnya begini. Tetapi kan itu tidak semudah membalikan telapak tangan Pak Bro ya. Banyak kendala. Pertama adalah bahwa setiap rumah Tuhan, organisasi besar, itu punya kepentingan beda-beda. Ada yang anggap ini sebagai, suplemen aja lah. Oh, saya ngurusin yang namanya jemaat, saya juga masih banyak yang belum bisa makan dengan layak, kan gitu. Iya, iya. Jadi fokusnya, ada yang dari 7 ini, dia cuma pengen di fokus ke-4. Ngapain lah. Ada yang bilang bahwa, saya cuma ambil yang nomor 7 aja. Gawatnya adalah, yang bisa jalan 6 menganggap yang bisa jalan 2 sebagai kamu nggak punya keinginan untuk maju. Nah, muncul sebuah friksi, Pak Bu. Nah, Pak Bro, tahan dulu di situ, Pak Bro. Seharusnya mengambil bidang-bidang tertentu aja sesuai dengan kemampuan mereka atau mengambil semuanya, Pak Bro. Gereja itu, Pak Bro. Tergantung kemampuan. Skop. Tergantung skopnya, Pak Bro. Kan kita juga tahu bahwa rumah Tuhan itu ada skopnya, Pak Bro. Kalau memang skopnya cuma 1 ya kerjakan dengan setia. Tapi kalau saya bilang Pak Bro yang paling mudah, yang dituju oleh Alkitab betul ya, itu adalah development of the poor. Itu yang pertama. Alkitab mengatakan bahwa kita itu harus tulus dan cerdik. Orang bisa tulus dan cerdik dan loh, bukan atau Pak Bro. Satu kita buat, satu kita buang itu dosa. Saya jadi orang yang tulus. Kita gak bilang Anda suruh tulus, Anda harus tulus dan cerdik. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal, budi, dan kekuatan. Kita kadang-kadang mengasihi Tuhan hanya dengan yang namanya kekuatan, jiwa, dan hati, tapi lupa yang namanya akal budi. Nah, tuh. Untuk orang bisa cerdik Pak Bro, dan orang bisa tulus, nomor 1 dia itu harus kecukupan. Berilah hari ini makanan kami, roti kami yang secukupnya. Nah, kecukupan 2 hal ini bicara mengenai pendidikan dan nomor 4, D dan E, development of the poor dan education. Ini kalau sudah jalan 2 ini Pak Bro, ini membangun manusia. Contoh, apakah art membangun manusia? Art membangun kreativitas. Saya lagi bicara mengenai dasar dari manusia. Abraham Maslow punya needs ya, kebutuhan. Nah, nomor 1 adalah orang itu harus dientaskan dari kemiskinan. Yang buat bikin orang miskin apa sih Pak Bro? Kebodohan. Karakter yang buruk. Gitu ya. Abai. Kenapa dia nggak mau sekolah? Memang karena mungkin tidak mampu sekolah, nggak mampu biaya, tapi juga yang namanya karakter. Nah ini kan ditembus lingkaran setan ini Pak Bro. Vicious cycle. Jadi 2 itu. Makanya kalau Pak Bro tanya, tergantung skopnya. Yang repot kita tuh bukan melihat skop kita apa, tapi maunya kita apa. Lah kalau maunya basic
Lah ya sebanyak-banyaknya Pak Bro, kita kan manusia kan maruk ya. Pak Bro bisa 2, saya 3 dong. Masa nggak mau kalah? Pak Bro 4, saya 5. Padahal Pak Bro 4 aja, itu ya biasanya cuma 2 mungkin. Iya. Kan kita harus Yang 2 memulai lagi dari yang palsu. kecil, Pak Bro, dari iota. Kalwa Homer. Makanya saya tuh, nah ini Pak Bro sudah paham ini kisahnya. Saya pribadi Pak Bro, tidak terlalu suka yang besar-besar. Kecuali Tuhan mengajar. Dan saya sudah melampaui dari, Pak Bro, saya itu kalau mendapat sesuatu yang tiba-tiba besar Pak Bro ya, itu saya justru akan lebih banyak diam dan berdoa ketimbang saya dapat yang kecil. Kecuali saya sudah meniti dari kecil, menengah, belum dapat yang besar, saya biasanya lebih tenang hati saya. Tapi kalau tiba-tiba besar, saya akan duduk banyak dalam kamar doa saya bertanya, apa maksudnya? Jebakankah? Gitu loh. Iya. Orang kalau dapat yang besar, senang. Jadi, karena prinsip saya adalah sesuatu yang besar harus mulai dari yang kecil. Itu Alkitab bilang begitu. Kita mau yang besar-besar Pak Bro. Endingnya nggak kelar. Bahaya. Ikutan euforianya aja ya Pak Bro ya. Euforianya. Jadi kebanggaan semu yang dipasang. Padahal tugas kita tuh bukan masalah kebanggaan. Nanti waktu Tuhan datang, selesai tidak. Lebih baik satu topik aja Pak Bro, tapi selesai. Ketimbang kita mau 7 nggak selesai semua. Betul. Banyak mau Pak Bro. Nah ya makanya untuk yang BBB kan value-nya adalah nomor 1 merunduk. Merunduk ya. Kita tidak mau hal yang udah kenal. Nah, saya Paulus Pak Bro, Paulus ya toh. Dibilang miskin tapi memperkaya banyak orang. Iya. Dibilang tidak terkenal tapi terkenal. Ya. Iya. Pak Bro, jadi tadi aku boleh Wisdomers juga mungkin perlu sedikit pencerahan Pak Bro tentang tadi sudut pandang akal budi tadi Pak Bro. Dalam kita mengejawantahkan memberikan semuanya untuk Tuhan itu dari sudut pandang akal budi. Mungkin dijelasin sedikit Pak Bro yang tadi dimaksud dengan akal budi Pak Bro. Kita tuh dianugerahkan, kan kita pernah belajar ya, jiwa kita tuh isinya kan 3. Iya. Kehendak, perasaan, akal budi. Itu kita harus pakai. Akal budi diasah dengan apa? Dengan kita itu belajar melihat. Jadi bukan cuma belajar buku, enggak. Kita belajar melihat dari pengalaman hidup. Kita belajar pengetahuan, pengertian. Bedakan hikmat dengan pengertian, Pak Bro. Pemahaman dan pengetahuan. Kita belajar melihat untuk apa? Punya akal budi. Salah satu kenapa sih kita harus baca buku, kita harus belajar. Karena untuk akal budi kita berkembang. Dan Pak Bro, saya pernah cerita Pak Bro kan bahwa saya ini lagi mendalami 6 bulan terakhir ini Paulus. Paulus itu dalam menghadapi masalah, kita membaca Kisah Rasul, setengah dari masalah dia itu selesai dengan akal budi yang dia punya. Nah orang bertanya, wow, dia nggak berserah sama Tuhan. Masa kita mau mempertanyakan penulis setengah dari PB tidak berserah sama Tuhan, begitu ya? Iya. Jadi dia gunakan akal budinya. Nah, akal budi ini mengasihi Tuhan harus dengan segenap akal budi. Orang sering mempertentangkan antara akal budi dan iman. Akal budi dan profetik. Kalau ini sudah dipertentangkan, padahal sama-sama semuanya berasal dari Tuhan yang sama. Bagaimana dari Tuhan yang sama bisa keluar 2 hal yang saling bertentangan? Nah, dasar takut akan Tuhan itulah permulaan dari hikmat. Betul. Makanya di sini kenapa sih kita dari setelah WBB berjalan, kenapa endingnya masuk ke sebuah semi pembinaan, edukasi? Ya, saya pribadi meyakini bahwa orang itu sebetulnya bisa lepas dari masalahnya waktu Tuhan mencerahkan akal budinya. Paulus lepas waktu dia mau disesah loh Pak Bro. Iya. Di mahkamah agama dia hampir mati di hadapan jurinya kan adalah orang Saduki dan orang Farisi. Kenapa dia harus naik banding? Dia tahu dong arti hukum legal berarti. Iya. Nah, gayanya juga tidak sembrono. Paulus berapa kali ketemu malaikat, tapi dia jarang bicara tentang itu.
Dia pernah berkata bahwa aku pernah diangkat ada bahasa malaikat. Benar nggak? Iya. Langit ketiga. Dari mana dia tahu ada bahasa malaikat? Iya. Ya karena dia pernah naik ke Firdaus kan. Iya. Dengan akal budi dia berdoa, dengan roh dia berdoa. Kesetaraan ini kadang-kadang harus kita membuat kita memahami. Tapi kadang-kadang akal budi itu punya risiko, Pak Bro. Petrus berkata, tambahkan pada imanmu 7 hal. Pertama, kebajikan. Compassion, kebajikan. Kedua, tambahkan pengetahuan. Nah, ini yang gawat ini. Setelah pengetahuan, tambahkan adalah penguasaan diri. Nah, loh. Berarti orang tuh kalau dia bajik, ya, iman itu harus ditambahkan kebajikan. Kalau sudah bajik, harus tambah pengetahuan. Karena kalau dia orangnya orang compassion tuh, bajik tuh bukan baik loh Pak Bro. Bajik itu apa? Compassion apa ya? Orang yang penuh belas kasihan ya. Ya betul. Compassion. Orangnya baik. Kalau kita orangnya tuh penuh perasaan, compassion, belas kasihan terus, tapi nggak punya pengetahuan, kena tipu Pak Bro. Jadi bulan-bulanan. Dengar toh, kenapa orang Kristen itu dijadikan bulan-bulanan? Dan kalau sudah disudutkan, dia berkata, yang penting tulus. Jadi dia berusaha membenarkan ketidakakal budian dia dengan kata-kata, aku ini tulus. Padahal, kalau dia nggak cerdik, sama juga endingnya. Tapi setelah pengetahuan ditambah, dikatakan harus tambah penguasaan diri. Karena pengetahuan yang bertambah itu membuat orang itu nggak tahu diri, Pak Bro. Sombong ya, Pak Bro. Nah, jadi, tapi setelah kita menjadi orang yang punya penguasaan diri, tambahkan lagi ketekunan. Artinya apa? Dijaga terus, Pak Bro. Tekun. Artinya apa? Nahan. Pengetahuan itu, Pak Bro, itu pengetahuan makes arrogant. Makanya ini harus jaga, dan jaganya nggak bisa sekali. Setelah itu saleh, kesalehan. Setelah itu kasih akan saudara seiman. Setelah itu kasih akan semua saudara. Engkau harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelah itu nanti baru mendapat tiket kerjaan surga. Mantep Pak Bro. Ini jadi akal budi jangan diremehkan. Jadi tapi kalau kebablasan bisa arogan. Bisa bilang begini juga ya Pak Bro ya. Diinspirasi oleh Tuhan, diaplikasikan bersama Tuhan. Kira-kira gitu ya Pak Bro. Itu tepat. Itu tuh. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau ada sebuah situasi ya, saya tuh selalu memandang dari perspektif ibu terdulu. Jadi perspektif 360 saya sebutnya. Oh sih. Kayak communication tuh. Ini. Nah, kalau sudah nanti nggak ketemu, saya baru mengambil yang namanya adalah manfaat. Ini manfaat sama mudaratnya banyak mana gitu loh. Itu terakhir itu. Yeah. Tapi saya juga ngerti kok, banyak orang bilang gini, dia sejarahnya juga nggak tahu ceritanya, mengalami juga tidak, hanya dengar-dengaran, pokoknya sesat aja. Ini yang terjadi sebetulnya, kisah ini yang terjadi, itu di abad-abad pertama, kedua, ketiga, keempat, Pak Bro. Kan kita nggak mau ngulang kesalahan yang sama. Nah ini Pak Bro, jadi kalau tadi kita sudah sama-sama percaya bahwa 7 gunung ini adalah formula yang baik untuk diaplikasikan. Nah, kan pertanyaannya adalah bagaimana cara yang baik untuk mengaplikasikannya Pak Bro, untuk melakukannya. Kita nih, misalnya saya bekerja di art and entertainment gitu. Gimana saya bisa mengaplikasikan? Ya, bisa mengaplikasikan itu Pak Bro dalam bidang saya nih Pak. Nomor 1, tahu talentanya apa. Kalau nggak dipanggil di art, ngapain ngurusin art? Mau menjadi berkat di art, padahal dia talenta nggak di art. Orang masuk di art, talentanya bukan art, pengen jadi garam di sana. Baru masuk Pak Bro, sudah ditolak duluan. Karena nggak ada yang mau denger ya Pak Bro. Bagaimana mungkin Anda bisa menjadi garam kepada orang yang nggak mau dengerin Anda? Iya. Gitu ya.
Makanya kenapa sih pola penginjilan itu adalah pendekatannya adalah pendekatan soft. Pendekatan menjadi seorang sahabat. Yang kalau dia perlu apa kita akan dengarkan. Ya kecuali pola barat. Kalau barat kan adalah datang, sampaikan, pulang. Kita kan nggak bisa begitu. Betul. Mau jadi 7 gunungnya bisnis. Saya tanya, you bisnis apa? Kata bisnis itu tolong dimaknai Pak Bro. Gini, Pak Bro punya bengkel. Aminkan aja Pak Bro, yang paling gede nanti di Jaksel, gitu. Jaksel. Jadi supaya mantap ya. Gitu. Punya bengkel gede di Jaksel. Tapi tiap hari jam 8 sampai jam 4 sore Pak Bro harus nongkrongin di bengkel itu. Melihat supaya jangan sampai tuh mandor, main mata sama si mekanik, main mata sama si bagian keuangan. Pak Bro harus hadir tuh, ngeliatin, memantau. Saya beritahu Pak Bro tuh bukan bisnis bengkel, itu karyawan bengkel. Bisnis kok Anda datang tiap hari tempelin, berarti Anda nggak punya sistem, dan itu bukan bisnis. Kita kalau ngomong bisnis Pak Bro, itu dengan gampang gini, oh saya buka toko tuh bisnis gitu ya. Ada beda, kelihatannya dagang ini. Jadi skopnya kecil, ya memang termasuk bisnis. Jadi makanya sebelum kita memulai segala sesuatu, 7 gunung apalagi, kita harus mendefinisikan edukasi itu apa. Yang namanya family itu apa? Jangan-jangan family itu adalah ayahnya, ibunya, gendernya sama kan gitu. Kan lebih gawat lagi urusannya. Yang namanya government, Anda kerja di government apa tidak? Lah Anda aja bukan orang government. Kerja bareng government tidak. Bagaimana Anda bisa jadi berkat di sana? Bisa Pak, saya menginjil. Ya, sebulan berapa kali? Jadi, kita mulai melihat, sebetulnya kalau dulu Pak Bro, orang itu kan sorga ke sorga apa enggak, kan tergantung profesi. Gimana kalau tuh Pak? Pak Bro ini rohani, kalau Pak Bro rohaniwan, itu lebih dekat kepada Tuhan ketimbang saya yang orang awam. Oh, oke. Makanya orang awam harus datang kepada rohaniwan untuk bisa dekat sama Tuhan. Itu kan pola abad pertengahan. Iya. Itu diubah dengan konsep berpikir. Salah satunya yang mengubah itu adalah Seven Mountains ini. Jadi walaupun Pak Bro ada di dunia misalnya church, pulpit ministry, mimbar ya. Pak Bro tidak lebih hebat dari orang di dalam edukasi. Pak Bro tidak lebih bermakna daripada orang-orang yang ada di bisnis. Pak Bro jangan berpikir Pak Bro menjadi seorang pimpinan atas dunia art. Semuanya setara. Makanya church bagian dari nomor 3 kan Pak Bro? Setara. Jadi orang-orang yang ada di church juga orang-orang yang punya panggilan sama dengan orang yang ada di edukasi dia panggilan. Yang mengajar di dunia pendidikan itu siapa? Ya orang yang dipanggil dalam dunia pendidikan. Harus pintar Pak? Tidak. Dia bisa menjelaskan. Banyak orang berpikir ya, orang kalau bisa ngajar orang pasti pintar. Belum tentu. Yang penting itu bukan pintarnya, bisa menjelaskannya dulu. Kan bisa kalau kita terima dosen tuh ya, cari yang pintar-pintar kan ya, yang gelarnya sabrek ya. Bukan, yang bisa menjelaskan. Iya. Percuma walaupun pintar nggak bisa jelasin ya Pak Bro. Nah, itu kan saya ada di dunia pendidikan, saya paham itu sekali. Jadi kenapa sih begitu terima ada testingnya? Kayak dunia family. Ada yang bilang lagi, Paulus bisa tuh ngajar keluarga nih nggak menikah. Nah itu harus lihat lagi secara hidup Paulus kan gitu. Betul. Harus lihat family. Di channel sebelah Pak Bro. Oh ya gitu ya, bukan saya ngomong ya. Nah jadi kayak dunia Pak Bro dari dunia art dan media, Pak Bro kan tahu toh selahnya. Gelap-gelapnya di mana, terangnya di mana, tipu daya ada di mana. Nah, di situ Pak Bro menjadi garam. Membawa terang Kristus di dunia media. Nah, kebanyakan orang biasanya kalau kerja itu nomor 1 Kristen adalah yang penting saya kerja. Nggak sesuai bidang, nggak apa-apa. Yang penting gajinya oke. Kesalahan pertama dimulai dari ketidakpahaman soal talenta. Dan ini kalau mau dibongkar, saya perlu beritahu Pak Bro. Tuhan akan tanya, balikin talentanya, balikin plus bunga. Nyari talenta aja nggak gampang, balikin talentanya. Apa ya talenta saya? Nah, tuh, plus bunga. Nah, Pak Bro, boro-boro mikirin talenta. Orang hidup aja udah susah, yang penting ada kerjaan,
bisa makan. Kan gitu Pak Bro, banyak orang ngomong. Makanya kenapa sih orang hidup perlu pembuktian, Pak Bro? Hmm. Orang tuh kalau sudah content, puas dengan panggilan Tuhan, makanya orang kalau hidup di bawah talenta, Pak Bro, dengan pengurapan yang dia punya, Pak Bro, dia tuh jalan dengan kecepatan ilahi dan nggak khawatir. Kapan ya Pak Bro, saya pernah bahas saya tuh pernah menyampaikan sebuah, jangan bilang webinar, seminar, ya, berarti zaman sebelum pandemi ya. Iya. 16 topik. 16 keys, 16 kunci. Ciri bahwa engkau tuh bertalenta di bidang itu. Oh iya, di-share di sini Pak Bro. Jangan lagi nanti satu dulu. Atau persatu kan? Iya. 16 seri nih, berarti 4 bulan Pak Bro. 1, suka. Suka, oke. Nah, kita mau sama suka aja kita membohongi diri sendiri kok. Kenapa suka di situ? Ya kita lagi ngejar seseorang di sana. Kenapa suka? Yang ada cuma itu. Kenapa? Sempit. Gaul enggak, belajar enggak. Kenapa mau di situ? Yang penting kerja dulu. Urusan belakangan suka nggak suka. Yang penting tekun saja. Nanti juga suka sendiri. Kan gitu. Jadi akibatnya apa? Hidupnya perjuangan setiap hari. Iya. Betul. Kan ini saya ulang-ulang terus Pak Bro. Waktu masa sebelum pandemi. Betul. Kalau Anda punya talenta, ciri pertama pasti suka, Pak Bro. Orang suka tuh pasti ngulang-ngulang terus. Ini WBW diulang terus Pak Bro, tiap minggu ada. Berarti Pak Bro suka, saya suka. Iya. Kalau kita nggak suka, beban berat loh Pak Bro, beneran. Syuting sampai tengah malam kok. Atau di dunia ada peristiwa apa? Iya. Kecuali pandemi kelar, ekonomi semuanya baik, ya tenang ya udah. Sebulan sekali keluarnya Pak Bro nanti. Iya. Berikutnya adalah kalau sudah suka pasti ngulang Pak Bro. Nah, kalau sudah ngulang gimana? Ahli dong. Iya. Menjadi orang yang master dong. Iya. Jadi saya pengen jadi master, orang yang ahli, kompeten. Latihan apa enggak? Gitu ya. Makanya jam terbang itu penting Pak Bro. Menginjil nggak pernah. Kalau Anda seringkali, Anda suka untuk menginjil, Anda paksa. Karena menginjil itu bukan sebuah, saya nggak talenta, nggak bisa, itu amat agung, itu perintah ya. Ada yang Tuhan perintahkan, artinya engkau dan saya pasti bisa, dan nggak usah bertanya lagi. Saya nggak pandai bicara, saya memang nggak mau aja itu. Gitu. Musa dong Pak Bro. Musa, tuh bisa kan akhirnya? Iya. Pun nabi paling besar di Timur Tengah kok, bisa tuh endingnya. Dia bilang nggak bisa kan karena dia nggak mau keluar dari kenyamanan comfort zone-nya dia saja sebetulnya. Nah, itu tuh Pak Bro. Nggak mau belajar ya Pak Bro ya. Talenta udah gitu aja. Orang dia bisa mimpin pasukan. Dia ngerti, kan dia diajar sebagai keluarga Firaun, keluarga raja. Royal family dia tuh. Iya. Jadi naik kuda pasti jago, naik onta jago gitu. Dia tahu padang gurun seperti apa, dia bisa pimpin jalan ke sana kok. Karena dia pernah pergi ke Midian kan? Iya, betul. Jadi nomor 1 talenta. Jujur saja dengan talenta Anda. Saya mau beritahu Pak Bro, jangan-jangan nih 80% orang Kristen yang hari ini lahir baru. Saya nggak terlalu terpikat sama orang Kristen Pak Bro. Saya terpikat sama Kristen lahir baru Pak Bro. Yang notabene hanya 30% dari total Kristen yang ada. Jangan-jangan 80% nggak pernah tahu talentanya apa. Nah itu yang kayaknya banyak orang bertanya ya Pak. Kalau gitu jangan tanya saya, Anda harus masuk retreat. Nanti gini, tinggalkan kesibukan Anda, jujur sama diri sendiri, ngobrol sama diri sendiri di tempat di mana Anda bisa bebas, gitu ya. Bukannya kalau nanti harus ada ini Pak Bro, mentornya Pak Bro, yang ngedampingin supaya dia. Pak Bro sudah oke, katanya mau buat yang anak-anak muda itu kapan itu? Entah nanti setelah tayang ini atau sebelum ini saya nggak tahu ini. Iya. Orang tuh gini, kita hanya bisa menemukan itu salah satunya dengan kejujuran. Jujur Anda maunya apa, gitu ya. Jangan-jangan Anda tuh mau, tapi Anda tuh malu. Anda mau, tapi nggak pernah ada yang nemenin, Anda nggak berani, kan gitu. Yeah. Saya pengen jalan-jalan sih, tapi nggak harus ada yang nemenin. Nah, itu berarti nggak mau sebetulnya. Iya. Jadi, Seven Mountain dibutuhkan kejujuran.
Nah, zaman sekarang, Pak Bro, ini saya pernah melihat situasi di lapangan dan saya mengerti betul. Saya ini biasa melayani di para businessman, full gospel ya, full gospel businessman. Dan juga ada persoalan-persoalan yang bukan full gospel tapi bertipe seperti itu. Tapi apa yang terjadi waktu pertemuan-pertemuan itu, jadi ada meeting-meeting di antara para businessman, kemudian ada firman disampaikan. Saya melihat dalam meeting-meeting, ini bukannya full gospel ya, ini yang beda Pak Bro. Pertemuan meeting para businessman untuk sebuah apa gitu. Banyak orang-orang yang ikut di sana nimbrung. Bukan karena dia mau ikut firmannya, bukan mau ikut perbincangannya, tapi dia nungguin nanti selesai bubar, dia mau PDKT sama yang namanya para businessman ini, untuk kerja di situ. Usaha yang bagus gitu ya. Ada udang di balik bakwan ya, Bro. Iya, tapi akibatnya adalah selama firman, dia nggak peduli. Apapun disampaikan firman nggak pernah masuk di kepalanya. Yang penting adalah habis ini dia mau pendekatan, foto bersama supaya dia bisa jual itu sama teman-temannya mengatakan bahwa aku sekarang kalanganku berbeda. Itu kan menurut saya gimana ya, terlalu remeh. Sebuah berkat Tuhan yang besar hanya ditukar seperti itu. Nah Pak Bro, tadi udah Pak Bro cerita tentang talenta. Setelah talenta Pak Bro, apa lagi yang harus kita perbuat Pak Bro? Yang pertama adalah soal talenta, itu nggak pernah bisa disentuh oleh orang lain. Itu Anda harus jujur sama Tuhan, satu. Dan yang nomor dua adalah kreativitas. Tidak pernah ada teknologi robot, cyber, teknologi sehebat AI apapun, mereka cuma bisa mengumpulkan kreativitas, tapi tidak pernah bisa menjadi kreativitas yang awal. Kreativitas buatan sama yang asli beda, Pak Bro. Makanya kenapa orang tuh harus menemukan dirinya menjadi orang yang kreatif. Selalu ada hal baru. Kenapa? Karena Tuhan kita kreatif. Ini kalau dua hal ini dipegang, Pak Bro, Seven Mountain, kita bisa merambah pelan-pelan. Si berhasil, ya belum tentu. Karena sampai hari saya lihat Pak Bro, belum ada yang memberikan sebuah konsep yang jelas. Iya. Jadi saran saya itu, temukan talenta saja, berkiprah di bidang Anda. Yang kedua adalah kreatif. Tetaplah kreatif, jadilah kreatif, jangan takut jadi orang kreatif, karena kreatif pasti akan menghadapi begitu banyak tantangan, celaan, ada banyak orang yang tidak mau membuat Anda kreatif. Karena kalau Anda kreatif, Anda akan lari ke depan. Oke. Kreatif Pak Bro. Iya. Talenta, kreatif ya Pak Bro ya. Itu semua kalau dikasih pengurapan, super power. Mountain, udah datang, kan begitu. Nanti terakhir Pak Bro doain ya, biar. Oh iya pasti. Datang. Nah Pak Bro, kita udah bicara nih panjang lebar dari metaverse, gereja metaverse. Artinya kan gini ya Pak Bro. WBW kita ini semua mau memberikan satu sudut pandang gitu ya. Ke depan akan ada metaverse yang lainnya ya Pak Bro ya. Nah, pasti. Iya. Gimana caranya kita mengantisipasi supaya kita tidak reluctant atau takut tentang adanya sebuah ini. Kita bukannya melihat ini menjadi sebuah hambatan, justru membuat ini menjadi sebuah media baru kita melakukan amanat agung ya Pak Bro ya, dengan memperkuat diri kita sendiri sebagai gereja. Nah, kalau itu sudah aman. Apapun itu aman ya Pak Bro ya. Seperti Bro, singa itu kalau jalan di tengah hutan sama di tengah padang pasir padang gurun ya, santai loh Pak Bro. Karena di singa. Iya. Dia tahu siapa dia ya Pak Bro. Jadi kalau keselamatanmu jelas, lahir barumu jelas, baptisanmu jelas, pengurapanmu jelas, kau kreatif di bidangmu, talentamu jelas, dunia bisa berubah dan pasti berubah. Tapi koneksi kita sama Tuhan terus ada. Yes. Nah ini juga buat teman-teman para wisdomers yang tadi Pak Runa cerita keselamatan, baptisan dan segala macam, teman-teman bisa belajar di kelas SCG
yang diadakan oleh WBW. Nanti untuk sebelum masuk ke sana bisa mendaftar. Nah, ini nomor teleponnya daripada WBW Front Desk untuk pendaftaran. Nanti akan masuk di grup WA grup WBW dan nanti akan diinformasikan kapan kelas dibuka. Ikut aja untuk mencerahkan kita lebih lagi. Nah, Pak Bro. Bentar, Pak Bro nggak mau cerita juga yang untuk anak-anak muda? Sekalian, Pak Bro. Ya, jadi WBW juga sekarang membuka untuk penjangkauan atau ya kita nongkrong-nongkrong seru-seruan lah dengan anak-anak muda. Artinya anak-anak muda itu juga butuh media di mana saling ngobrol untuk saling mengupdate, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. WBW membuka itu. Jujur ya, Pak. Gimana, Pak? Iya. Untuk jujur apa yang dia rasakan ya. Betul. Jadi kebanyakan anak muda itu sulit membicarakan itu, Pak Bro. Biasanya dia ngomong sesuatu, dia udah kamu begini, kamu begini, kamu begini gitu. Sehingga akhirnya media untuk mengutarakan isi hati dia, itu tidak bisa diutarakan dengan baik gitu. Sehingga akhirnya dia nggak bisa kemana-mana. Nah, ini kita membuka itu semua. Jujur kita melihat sama-sama yuk anak-anak muda umur 20-30 tahun bergabung di WBW yang untuk anak-anak muda. Untuk itu akan curhat kepada Kang Mas Pino ya. Nanti kayak acara radio itu dong, Pak Bro. Oh iya. Curhat-curhatan. Curhat. Ya. Nanti kalau misalnya anak-anak muda umur 20-30 tahun ingin mendaftar, silakan juga mendaftar di WBW Front Desk. Nanti akan di-sharekan detailnya apa yang harus dilakukan untuk bisa bergabung di kelompok anak muda WBW ini. Ya, gabung ya. Oke, Pak Bro. Kita udah ngomong panjang lebar, berseri-seri, Pak Bro, seru. Ketahanan diri yang kuat di dalam Kristus yang membuat kita terus bisa melangkah ke depan. Seperti Paulus, reba yang luar biasa menurut saya, tadi Pak Bro cerita, untuk personal issues-nya dia tidak pernah berdoa gitu, karena dia tahu Kristus ada, value Kristus itu kuat di dia. Bahkan digigit ular pun dia dengan santai, karena dia tahu Kristus menyelamatkan. Berdoa ya Pak Bro ya? Iya. Nah Pak Bro, boleh Pak Bro doakan buat kita semua, buat saya, buat para wisdomers gitu, untuk bisa Pak Bro mengaplikasikan ini dan menerima pengurapan Pak Bro, sehingga kita bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Silakan Pak Bro. Nah, bersama para wisdomers juga Pak Bro. Bapak di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ada di satu masa yang begitu perubahannya besar dan banyak. Tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu memegang kendali atas semua yang ada. Terima kasih mata kami boleh menjadi saksi sejarah melihat perubahan-perubahan di masa depan di muka bumi ini. Situasi yang baik kami bisa predik maupun yang kami tidak bisa predik sebelumnya. Tapi kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami, memberi kami pengertian, memberi kreativitas, memberi ketabahan, kekuatan untuk melangkah, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kami secara general maupun secara pribadi. Berkati berlimpah-limpah Tuhan para wisdomer yang menonton acara ini. Juga Pak Bro Vino, hamba-Mu semua tim admin yang ada, kami percaya kami sedang ada dalam track Tuhan. Lingkupi dengan anugerah, tuntun Tuhan dengan roh-Mu yang perkasa, supaya kami tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri. Biar pengurapan Tuhan yang terus segar memberkati setiap kami yang sedang ada dan punya hati yang menyala untuk terus mengiring Tuhan Yesus. Pujian, hormat, kuasa hanya bagi nama-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Amin. Terima kasih Pak Bro. Sama-sama Pak Bro, Tuhan berkati. Tuhan berkati ya Pak Bro ya. Nah, para wisdomers, kita akan bertemu di seri-seri selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku
telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti Wednesday Bible Wisdom pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam acara Kul Menyembah via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Ibadah minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih. Untuk ibadah online minggu ini, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Indri Pardede. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Sirih Wednesday Bible Wisdom melalui YouTube channel GBI Kebon Sirih pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 6 pagi. Bersama Aruna Wiryolukito dan host Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar, dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Untuk pelayanan baptisan dapat mendaftarkan diri di nomor berikut ini. Demikianlah News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.